Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Tahdhib Sirah Ibnu Hisham sampai pada permasalahan perjanjian Hudaybiyah. Bermula ketika diutusnya Suhail bin Amr. Rasulullah SAW ketika melihatnya langsung menyatakan Quraisy menginginkan perjanjian. Menginginkan perjanjian damai. Karena memang yang dikirimnya orang yang ahli dalam bidang itu. Ahli dalam berbicara, dalam memberikan ucapan-ucapan, ide-ide dan semuanya. Dan kenyataannya memang demikian. Setiap kalimat-kalimat dia jeli melihatnya. Ketika ditulis bismillah dia menolak. Kami enggak kenal bismillahirrahmanirrahim. Kami kenal bismikallahum. Ketika ditulis ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, dia tolak lagi. Kalau kami beriman, kami mengakui yang istalaha ala wad'il harbi 'anin nasi 10 sinin. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad bin Abdullah ini Rasulullah sallallahu. Istalaha telah sepakat ala wad'il harbi untuk tidak berperang. Anin nas, yang menahan peperangan di antara manusia. 10 sinin, 10 tahun. Ya'man fihinnan nas, maka dalam 10 tahun itu manusia aman dari peperangan. Wa yakuffa ba'duhum an ba'd, dan masing-masing menahan diri untuk tidak mengganggu yang lain. Ala annahu man ata Muhammadan, dengan perjanjian bahwa siapa yang datang kepada Muhammad dari kalangan Quraisy bi ghairi idni walihi, tanpa diizinkan oleh walinya, raddahu alaihim, maka harus dikembalikan kepada mereka. Wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammadin lam yaruddahu alaihi, dan siapa yang lari ke Quraisy dari Muhammad atau dari siapa yang bersamanya, lam yaruddahu alaihi, dan tidak dikembalikan. Lihat perjanjian yang kedua. Perjanjian pertama, perdamaian 10 tahun, bagus. Sedangkan yang kedua, kalau masuk Islam dari Quraisy tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan.
Tetapi yang kafir atau yang murtad dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, dari pengikut kaum muslimin, maka tidak perlu dikembalikan. Wa inna bainana aibatan makfufah, dan bahwasanya di antara kita harus ada aibatan makfufah. Aibatan makfufah maknanya adalah lapang hati menerima perjanjian ini. Di antara kita harus benar-benar menerima perjanjian ini dengan sukarela. Kalimat aibatan itu maknanya adalah asal katanya dari WA, tempat dari kulit yang biasa dipakai untuk menaruh perbendaharaan kemudian ditutup dengan rapat. Perbendaharaan berharga. Yani harus kita menjadi seperti itu. Hati-hati kita menerima poin-poin ini dengan ikhlas. Wa innahu la islala wa la ighlal. Dan bahwasanya tidak ada islal, pencurian-pencurian secara sembunyi-sembunyi. Wala ighlal, tidak ada pula pelanggaran-pelanggaran perjanjian atau pengkhianatan-pengkhianatan. Wa innahu man ahabba an yadkhul fi 'aqdi Quraisy wa 'ahdihim dakhala fi. Dan bahwasanya siapa yang suka untuk masuk dalam perjanjian Quraisy atau perjanjian mereka, yakni muslimin, dakhala fi, silahkan masuk ke dalamnya. Yakni suku-suku yang lain silahkan mau ikut kepada Quraisy atau ikut muslimin dalam perjanjian ini. Fawasabat Khuza'ah, maka Khuza'ah segera menyambut dan menyatakan nahnu fi 'aqdi Muhammadin wa 'ahdihi. Kami ikut dengan perjanjian Muhammad dan para sahabatnya dan jadi perjanjian-perjanjiannya. Karena Bani Khuza'ah apa dijuluki? Aibatun nushin. Ada kemiripan dengan yang tadi. Tadi aibatan makfufah, kalau ini aibatun nushin. Aibatun nushin adalah orang yang biasa memberikan nasihat dan memiliki kecenderungan kepadanya. Ini kepada kaum muslimin. Maka ketika perjanjian tadi disebutkan bahwa silakan bagi suku-suku Arab apakah mau ikut perjanjian bersama Quraisy atau ikut perjanjian bersama muslimin, maka Bani Khuza'ah langsung menyatakan kami mengikut perjanjian bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasabat Banu Bakr, sedangkan Banu Bakr menyatakan qalu nahnu fi 'aqdi Quraisy wa 'ahdihim. Kami ikut perjanjian Quraisy bersama mereka. Kemudian dilanjutkan isi perjanjiannya. Wa innaka tarji' 'anna 'amaka hadha, dan bahwasanya engkau pulang dari kami tahun ini. Fala tadkhul 'alaina Makkah. Alhamdulillah. Dan bahwasanya kalian pulang kembali ke negeri kalian dan tidak masuk ke Mekah sama sekali. Wa innahu idza kana 'amun qabilun kharajna, dan nanti tahun depan kami akan keluar dari Mekah, kata orang-orang Quraisy. Kami akan keluar dari Mekah, fadakhaltaha bi ashabik, dan silakan engkau masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabatmu. Fa aqamta biha salasan, dan engkau silakan tinggal di sana 3 hari. Maka sinahur rakib, bersama kamu hanya senjata orang dalam perjalanan. Rakib yang biasa orang safar bawa senjata, itu bawa. Ya, ini bukan senjata untuk perang. Senjata yang biasa dipakai hanya untuk melindungi diri ketika safar. Yaitu pedang-pedang fil qurum. Pedang di dalam sarungnya. Tidak boleh keluar dari sarungnya. La tadkhulha bighairiha, dan tidak boleh memasukinya dengan selain senjata itu. Ini isi perjanjian antara kaum muslimin dengan musyrikin. Yang musyrikin diwakili oleh Suhail bin Amr, dan kaum muslimin Rasulullah sendiri mengimla'akan, dan menulisnya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa bainama Rasulullah SAW yaktubul kitab, maka ketika Rasulullah SAW sedang menulis isi perjanjian tadi, huwa wa Suhail bin Amr, beliau dan Suhail bin Amr, ijja'ahu Abu Jandal. Tiba-tiba ja'a Abu Jandal ibn Suhail bin Amr. Datanglah Abu Jandal, anaknya Suhail ibn Amr. Yarsufu fil hadid, dengan membawa senjatanya.
Qad infalata ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah menyatakan infalata, yakni berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaju wa hum yashukkuna fil fath. Sedangkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW keluar. Kenapa? Karena mereka yashukkuna fil fath. Mereka meragukan keberhasilan perjanjian ini. Enggak bakal bisa selesai. Enggak akan bisa sepakat. Kenapa demikian? Li ru'ya ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mimpi yang sudah dilihat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat meyakini bahwa mimpi Rasul pasti hak. Yaitu la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Bahwa engkau akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dengan mencukur rambut kalian yang sebagian menggundul, sebagian memotong pendek, dalam keadaan kalian tidak takut. Ini mimpi Rasulullah SAW. Maka para sahabat yakin perjanjian itu bakal gagal. Karena inti dari perjanjian itu menurut Quraisy, pokoknya tahun ini kaum muslimin harus balik. Sedangkan para sahabat yakin tahun ini pasti masuk. Karena Rasulullah SAW sudah bermimpi. Dan mimpi Nabi pasti hak. Wa ma tahammala alaihi falamma ra'au ma ra'au min as-sulh war-ruju'. Tetapi para sahabat tadi dengan tenang-tenang keluar, meyakini tidak bakal terjadi kesepakatan. Falamma ra'au ma ra'au, ketika mereka melihat apa yang mereka lihat, yakni melihat kenyataan, min as-sulh war-ruju', yaitu perjanjian sudah disepakati. War-ruju' dan mereka harus kembali pulang ke Madinah. Wa ma tahammala alaihi Rasulullah sallallahu fi nafsihi, dan juga apa yang Rasulullah sallallahu pikul dari pengorbanan, ini korban perasaan. Tidak boleh ditulis Muhammad Rasulullah, ditulis Muhammad saja. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tulis Bismillah saja. Dan kalau ada orang Muslim yang kembali ke Mekah, harus dikembalikan, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tetapi kalau yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Ini maknanya sesuatu yang harus tahammala, harus betul-betul dipikul oleh Rasulullah SAW. Di sini ada korban, yaitu korban perasaan. Dakhala 'alan nas min dzalika amrun 'adzim. Maka ketika mereka melihat kenyataan seperti itu, yang menurut mereka kenyataan pahit, padahal di balik itu kenyataan yang memiliki hikmah yang sangat banyak. Tetapi mereka melihatnya kenyataan pahit, harus pulang, harus kembali, padahal mereka yakin Rasulullah SAW sudah mimpi masuk, maka pasti masuk. Dakhala 'alan nasi min dzalika amrun 'adzim. Maka masuk pada manusia dari kejadian itu amrun 'adzim, perkara besar sekali. Hatta kadu yahlikun, hingga hampir-hampir mereka binasa. Kalimat binasa di sini bukan binasa fisik, tetapi binasa dalam agama. Hampir-hampir mereka menentang Rasulullah SAW. Hampir-hampir mereka menolak keputusan dari Nabi SAW. Ini halaknya, binasanya. Hampir-hampir mereka meninggalkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Falamma ra'a Suhail Aba Jandal. Kembali kepada kisah Abu Jandal. Ketika Suhail melihat Aba Jandal, qama ilaihi fadaraba wajhahu. Maka dia bangkit berdiri, menemui Abu Jandal ibn Suhail ibn Amr, daraba wajhahu. Dipukul mukanya, wa akhadha bitalbibihi. Dipukul mukanya dan dipegang ujung depan bajunya. Itu talbib namanya. Disebutkan di sini dalam footnote-nya, talbib majma'at thiyab 'inda sadri. Dikumpulkan bajunya di depan dada kemudian dipegang. Apa itu bahasa Indonesianya? Nah, dikorog apa itu? Nah, itu namanya mengambil talbibnya. Akhadha bi talbibihi. Setelah dipukul, pegang talbibnya, baju depannya, kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, qad lajjatil qadiyya baini wa bainaka qabla an ya'tika hadha." Ya Rasulullah, bukankah sudah selesai? Dia memanggilnya tidak Rasul karena dia masih musyrik, masih kafir. Sungguh bukankah telah selesai urusan antara kita dengan kamu?
Dan dia datang dalam keadaan kita sudah sepakat. Qala sadaqta. Nabi menyatakan engkau benar. Memang sudah selesai perjanjian. Maka berarti orang ini masih hak kami, kata Suhail bin Amr. Faja'ala yansuruhu bitalbibihi wa yajurruhu liyaruddahu ila Quraisy. Maka Suhail pun menyeret dengan keras dengan baju depannya, yajurruhu liyaruddahu ila Quraisy, diseret untuk kembali ke Quraisy. Wa ja'ala Abu Jandal yasrukh bi'ala sautih, kan betapa sakitnya hati-hati mereka. Sudah perjanjiannya menurut mereka tidak imbang, tidak adil. Sudah ada keputusan harus pulang, ditambah lagi jeritan seorang muslim, kita nggak bisa membantu apapun. Ini ujian yang sangat berat bagi para sahabat. Fazada dzalikan nasa ila ma bihim, maka bertambah lagi perasaan mereka, para sahabat, bertambah sakit lagi, bertambah berat. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, ya Aba Jandal, isbir wahtasib. Wahai Aba Jandal, sabar dan mengharapkanlah hisab. Ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farajan wa makhraja. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untukmu dan untuk orang-orang yang bersamamu dari orang-orang yang lemah. Mustad'afin bukan hanya lemah fisiknya, tapi mustad'afin adalah orang yang ditindas oleh orang lain. Allah akan memberikan kepada kalian farajan wa makhraja, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan penyelesaian. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulhan. Sedangkan kami sudah mengikat perjanjian antara kami dengan kaum tersebut. Wa atainahum ala dzalika wa'atuna ahdahum a'adallah. Kami berikan pada mereka perjanjian kami, dan mereka pun sudah memberikan kepada kita perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna la naqdir bihim. Sedangkan kami enggak mungkin melanggar janji. Wahai Abu Jandal. Disyarat lagi oleh bapaknya Abu Jandal. Sampai kemudian wasaba Umar bin Khattab ma'a Abi Jandal yamshi ila janbihi. Umar pun loncat mendekati Abu Jandal dan berdiri sampingnya. Berdiri sampingnya persis dan membisikkan, isbir ya Abu Jandal. Fa innahumul musyrikun. Mereka itu adalah orang-orang musyrik. Wa innama damu ahadihim dam kalb. Sesungguhnya darah mereka itu seperti darah anjing. Wa yudni Umar qa'imat sayfi minhu, maka Umar pun mendekat seperti dekatnya pedang dia dengan dia. Ini sampai nempel seperti berdirinya pedang di samping dia. Yaqul, kemudian Umar berkata, rajautu an ya'khudha as-sayfa fayadrib bihi abah. Membisikkan seperti tadi, kalimat sesungguhnya darah mereka itu darah rendah. Darah mereka itu tidak ada nilainya. Sabar, mereka musyrikin. Kamu bisa menebas mereka dengan pedang. Membisikkan kalimat-kalimat seperti itu. Setelah itu Umar berkata, rajautu an ya'khudha as-sayf fayadrib bihi abahu. Aku berharap dia kemudian mengambil pedangnya dan menebas bapaknya sendiri. Fadhanna ar-rajul bi abi. Tetapi ternyata dia masih belum mau mengorbankan bapaknya. Wa nafadatil qadiyah, dan selesailah urusan. Falamma farigha minal kitabi ashhada ala sulhi rijalan minal muslimin wa rijalan minal musyrikin. Setelah selesai ditulis perjanjian, maka dipersaksikan oleh saksi-saksi, sebagian dari kaum muslimin dan sebagian dari orang-orang musyrikin. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Suhail bin Amr, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Mahmud bin Maslamah, wa Mikriz bin Hafiz, wa huwa yawma idzin musyrik, waktu itu dia masih musyrik, wa Ali bin Abi Thalib, wa katab, wa kana huwa katibus sahifah, dan bahwasanya Ali adalah penulis surat perjanjian tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutariban fil hilli wal haram. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan berbolak-balik antara batas hil wal haram. Karena berhentinya di Hudaybiyah pas di perbatasan. Di sana haram, ke sini sedikit
sudah al-hil. Al-hil adalah luar haram. Masuk ke dalamnya, maka dalam haram. Keluar al-hil. Karena dia di batas miqat. Di batas miqat. Wa kana yusalli fil haram. Dan kalau salat, beliau memilih salat di haram. Ini ke tempat yang sudah masuk miqat. Baru salat di sana. Falamma farigha minas sulhi, qama ila hadihi fanaharahu. Ketika selesai perjanjian, maka Nabi pun menuju unta kurbannya, kemudian naharahu, kemudian disembelih. Tsumma jalasa fahalaqa ra'sahu. Kemudian dia duduk dan mencukur rambutnya. Falamma ra'an nasu anna Rasulullah SAW qad nahara wa halaqa tawasabu yanharuna wa yahliqun. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW mencukur rambutnya dan menyembelih kurbannya, maka manusia pun berlompatan untuk menyembelih korban-korban mereka dan mencukur rambut-rambut mereka. Ini ala talkhis. Ini ringkasnya. Adapun detailnya sudah pernah kita sampaikan kemarin, bahwa Nabi menyuruh mereka, cukur rambut-rambut kalian dan sembelih kurban-kurban kalian. Tetapi demi Allah, enggak ada yang bergerak satupun. Sehingga Rasulullah SAW sedih melihat bagaimana mereka disuruh enggak bergerak. Diperintah, nggak ada yang mempedulikan. Sampai Rasulullah SAW sangat sedihnya. Masuk ke kamarnya, masuk ke kemahnya. Dengan muka yang sangat sedihnya. Maka istrinya bertanya, kenapa engkau sedih seperti itu? Aku memerintahkan mereka dengan perintah. Sedangkan mereka tidak bergerak sama sekali. Karena mereka dalam keadaan sedang bimbang. Kenapa kok kita ngalah? Kenapa kok kita mau perjanjian yang seperti itu? Dan kenapa kita harus pulang? Bukankah kita sudah mendengar mimpi Rasulullah SAW bahwa kita pasti akan masuk? Ya, ini perasaan-perasaan yang seperti itu yang sangat berat dipikul oleh mereka. Sampai dibesarkan hatinya oleh istrinya. Bahwa mereka masih mukminin. Mereka masih punya iman. Kerjakanlah engkau. Cukur rambutmu dan sembelih kurban. Niscaya mereka akan mengikuti kamu. Wa sadaqat radhiyallahu taala anha. Dan benar sekali. Tepat sekali ucapan istrinya radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya. Ketika Rasulullah SAW keluar dan dicukur rambutnya oleh istrinya dan kemudian beliau menyembelih kurbannya, maka dikatakan tawasabu yanharuna wa yahliqun. Tawasabu itu saling berloncatan mereka segera melaksanakan apa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembelih kurban-kurban mereka dan mereka saling mencukur rambut-rambut mereka, bahkan diriwayatkan ka'annahum yaqtatilun. Sampai-sampai sepertinya mereka saling bunuh dengan pisau-pisau mereka. Yang ternyata hanya mencukur rambutnya. Faman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wajhi dalika qafilan hatta idza kana baina Makkah wal Madinah nazalat surat Al-Fath. Maka Nabi pun berpaling pulang. Min wajhihi, memalingkan wajahnya ke arah pulang. Qafilan, berangkat. Hatta idza kana baina Makkah wal Madinah, sampai ketika di pertengahan jalan antara Makkah dengan Madinah turun surat Al-Fatah lengkap. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguh kata Allah, kami telah bukakan untukmu pembukaan yang jelas. Kami telah menangkan untukmu dengan kemenangan yang jelas. Agar Allah mengampuni untukmu dosa-dosa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang telah lewat. Dan untuk menyempurnakan bagimu nikmatku. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan dia membimbingmu ke jalan yang lurus. Disebutkan ayat pertamanya inna fatahna laka fathan mubina, yang menunjukkan bahwa Hudaybiyah itu adalah fath. Itu adalah al-fathu, kemenangan. Karena dengan dibukanya pintu dakwah dengan perjanjian damai dengan Quraisy, itu benar-benar terbuka lebar pintu dakwah, dan itu adalah al-fathu. Maka kalimatnya inna fatahna laka fathan mubina. Sehingga yang lebih rajih dari tafsir kalimat al-fatah dalam surat al-fatah bukan fathu Makkah tetapi Hudaybiyah. Dan diakhiri ya setelah sekian ayat
Yang di dalamnya menyebutkan pula tentang ucapan-ucapan orang A'rab. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Juga dalam surat itu Allah katakan sayaqulul mukhallafun, nanti orang-orang yang enggak ikut akan berkata dengan memberikan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk dengan anak kami, harta kami sibuk dengan ini, dengan itu, kami gak bisa berangkat. Mintakanlah ampun untuk kami. Siapa yang mengatakan seperti itu? Sayaqulul mukhallafuna minal a'rab. Al-a'rab asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab kalau sudah kufur lebih parah kufurnya dan juga kemunafikannya. Maka orang-orang Arab tadi beralasan dengan sekian alasan. Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka, alias dusta. Sehingga ketika mereka muslimin pulang ke Madinah, berdatangan itu orang-orang Arab munafikin, ya Rasulullah syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Rasulullah dan para sahabat tahu, oh ini orangnya yang Allah maksud. Karena turunnya ayat sebelum terjadi. Sayaqulul mukhallafun. Akan berkata nanti para mukhallafun. Belum terjadi. Maka ketika terjadi, mereka hanya menyatakan dalam hatinya, oh ini orang-orang yang Allah katakan ini. Yang yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yang mengucapkan di lidahnya ucapan-ucapan yang tidak ada dalam hatinya. Demikian pula dalam surat ini pula Allah katakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridho kepada orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih mengucapkan la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Wa fi sahih dalam kitab-kitab sahih. Tidak akan masuk neraka satu orang pun yang berbaiat di bawah pohon. Jangan bertanya loh, bagaimana dengan munafikin? Tidak ada. Munafikin sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang ikut mereka dan Rasulnya. Lihat mereka mau ke Quraisy, ke Mekah, mereka enggak akan pulang ke keluarganya abadan selama-lamanya. Mereka akan habis dibantai di sana. Maka yang ada yang ikut yang baiat di bawah pohon semuanya adalah mukmin. Maka ayatnya laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha pada mereka orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Maka Nabi menyatakan la yadkhulun nar, enggak akan masuk neraka satu pun orang yang berbaiat di bawah pohon itu. Dan diakhiri dengan kalimat laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassinina la taqafun fa'alima ma lam ta'lamu. Lihat, laqad sadaqallah, sungguh Allah telah membenarkan mimpi Nabi. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu percaya ucapan Nabi. Walaupun tahun itu harus pulang, Abu Bakar tetap yakin, pasti akan masuk. Ketika Umar menanyakannya, kenapa? Kok kita harus pulang? Bukankah Nabi telah bermimpi kita akan masuk? Naam, aku beriman bahwa kita akan masuk. Apakah Nabi bilang tahun ini? Baru tersadar Umar. Tidak. Nabi tidak bilang tahun ini. Maka yakinlah. Pasti kita akan masuk walaupun tidak tahun ini. Sedangkan dalam perjanjian sudah terlihat. Silahkan tahun depan kalian masuk dan diberi waktu 3 hari. Bahkan kami akan keluar. Meninggalkan Mekah. Membiarkan kalian dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk beribadah 3 hari. Kalau sudah demikian kira-kira aman atau tidak aman? Aman. Kalau tahun itu memaksa, tidak aman. Maka itu bukan membenarkan mimpi. Tetapi kalau tahun depan dengan perjanjian seperti itu, maka itulah pembenaran mimpi. Laqad sadaqallahu rasulahu bil haqq. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal harama insyaallah amin. Qul inna a'udzubillahi kaum muslimin syahramati. Di sini benar-benar Allah Subhanahu wa taala membuktikan ucapan nabinya dan mimpi nabinya bahwa itu hak. Aili ru'ya Rasulullah sallallahu allati ra'a, yakni mimpi Rasulullah sallallahu yang dia lihat
dalam mimpinya, annahu sayadkhulu Makkah aminan la yakhaf, bahwa beliau akan masuk ke Makkah dengan aman tanpa ada kekhawatiran. Yaqul muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dengan mencukur rambut-rambut kalian dan memendekkan rambut-rambut kalian. Muhalliqin menggundul, muqassirin memendekkan. Fa'alima min dzalika ma lam ta'lamu, maka dia tahu apa yang kalian tidak tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka Allah telah menjadikan selain itu ada fathan qariba. Ini baru fathan qariba, yaitu Fathu Mekah. Sedangkan di sini disebutkan Sulh Hudaybiyah, ini fathah yang sudah terjadi. Yaqulu Az-Zuhri, "Fama fataha fil Islami fathun qablahu kana a'dhama minhu." Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, tidak ada satu fathu, satu kemenangan dalam perjalanan Islam yang lebih besar daripada fatah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Innama kana al-qitalu haitsu iltaqan nas, falamma kanat al-hudnah wa wudi'at al-harb amina an-nas ba'dhum ba'dha. Ini yang benar-benar fathun, benar-benar fatah. Kenapa? Kalau peperangan, innama kana al-qital, yang namanya peperangan, kalaupun dikatakan menang, haitsu iltaqan nas, menangnya ketika manusia bertemu, berperang, bukan menang. Tapi selain itu, setelah itu, masih tetap ada kekhawatiran. Keluar, diganggu. Sekian orang dibantai. Mereka meminta pembaca-pembaca Quran, ternyata dibunuh. Mereka berjalan dalam satu perjalanan, dicegat. Tidak aman. Masih belum fathu yang hakiki. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, enggak ada fathu yang benar-benar fathu yang a'zam, yang lebih besar daripada al-fathu yang dikatakan sebagai Hudaybiyah atau Hudaybiyah yang dikatakan sebagai fathu. Sedangkan ketika hudnah, ketika perjanjian damai, wa wudi'atil harb, dan tidak lagi terjadi peperangan, aminan nas ba'duhum ba'dha, aman keadaan manusia sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wal taqal fatafawadu fil haditsil wal munaza'ah, maka mereka pun bertemu dan mereka saling memberikan sesuatu fil hadis, saling berbicara, saling berdebat. Apa maknanya? Saling memberikan argumen. Maka berarti terbuka dakwah. Sekarang menang perang, tapi nggak ada hudnah. Apakah bisa kaum muslimin berbicara dengan ketika mereka bebas berbicara, bebas ngobrol, bebas menyampaikan Islam? Sungguh, masih kata ucapan Zuhri, lam yukallim ahadun bil islami, tidaklah mereka mengajak bicara seseorang dengan Islam kecuali mesti menerima. Berarti kenapa mereka waktu itu menolak? Imma belum tahu apa sih aslinya, karena dihalangi terus oleh Quraisy dan oleh musyrikin. Wa imma nggak sempat mereka ketemu, atau yang ketiga, imma mereka takut kepada Quraisy. Kalau saya masuk Islam, saya akan diginikan oleh Quraisy. Tetapi setelah perdamaian Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka bebas mendengarkan dengan hati mereka. Kalau mereka melihat itu hak, mereka menerima dengan gampang pula, nggak khawatir akan diginikan, akan digitukan. Maka fala yukallim ahadun bil Islam yaqil syai'an illa dakhala fi. Tidaklah diajak bicara seseorang dengan Islam yang dia bisa pahami kecuali dia masuk Islam. Walaqad dakhala fi taini kasanataini, maka telah masuk Islam di 2 tahun tersebut. Misl man kana fil Islami qabla dzalika aw aktsar. Dalam tahun tersebut, tahun yang ada perjanjian Hudaybiyah dan tahun yang berikutnya. Dalam 2 tahun itu masuk Islam sebanyak orang yang masuk Islam sebelumnya atau lebih. Apa maknanya? Maknanya 2 kali lipatnya, bahkan lebih. Yang tadinya 600-an atau 700-an menjadi sekian belas ribu orang. Berapa kali lipatnya itu? Kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa al-fathu yang hakiki adalah Hudaybiyah. Jangan dilihat dengan kacamata kesederhanaan, kebodohan kita. Tetapi lihatlah dengan kacamata ilmu dari Allah dan Rasulnya. Kalau dikatakan oleh Nabi bahwa ini adalah kebaikan, maka aman nabihi, kita beriman bahwa itu adalah baik. Walaupun hati kita menolak, ini kenapa begini? Kenapa kok ini kan menghinakan?
Kamu bantah hawa nafsumu. Dan kamu katakan ucapan Rasulullah yang hak. Apa yang saya pikirkan yang salah. Sehingga Umar bin Khattab terus berpuasa, bersedekah, beramal saleh. Khawatir ucapan yang kemarin menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Dan menjadikan menimpakan dia sesuatu adab. Sehingga terus beramal saleh, khawatir. Ini ujian yang berat. Entah apa ucapan kita ketika itu kalau kita ikut. Mungkin kita akan keluar, meninggalkan Islam dan menyatakan apa-apaan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.